Tahukah kalian, ketika gereja semakin sepi dari jemaat, maka gereja dijadikan panggung diskotik agar menarik jemaat untuk datang ke gereja. Astagfirullahaladzim. Parah banget, parah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Parah banget ya. Kacau banget, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jauh-jauh ya Allah. Biar rame ya. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget asli sih kalau tiba-tiba Allah murka, gimana ya? Lakukan terus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Jempol tetap di atas. Geli sumpah. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun Astagfirullahaladzim. yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Pasti Tangan di jelas kiri, banget asli. atas satu. Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan. Balik ke kanan. Giliran Tuhan murka aja. Seperti masuk tempat karaoke gitu aja, happy. Jadi kalau ada pelajaran Alkitab saya nggak pernah dengerin. Bahkan saya pernah, ya Allah bubarkan pesta ini, kayak gitu. Iya, demi Allah saya pernah gitu. Sampai aku nangis. Kata suami, loh kenapa kok kusuk? Aku nggak kusuk. 5 bulan rasanya seperti hidup di neraka. Ya Allah, aku sudah jalanku sudah salah. Makanya saya pernah bilang ke Pak Ustadz, apakah saya masih pantas lagi kembali ke jalan Allah yang benar? Tapi saya yakin, saya mulai dulu pernah, ya Allah ampuni dosaku. Amin. Mulai pertama nginjak gereja itu saya sudah merasa benar salah. Karena desakan kebutuhan ekonomi, seorang ibu ini pernah meninggalkan Islam dan mencoba menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Namun, seiring berjalannya waktu, hatinya justru semakin gelisah. Ia merasa tidak lagi menemukan ketenangan dalam ibadah yang dijalaninya. Bahkan, mulai merasa tidak betah berada di gereja. Hingga di kesempatan ini, ia akhirnya bertemu dengan Ustadz Ipung. Dalam pertemuan tersebut, Ustadz Ipung menjelaskan berbagai ayat dalam Bible yang menurut pemahamannya menunjukkan sejatinya bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan seorang hamba dan utusan Allah. Seperti apakah dialognya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Kemudian ibu, alasan utama ibu berkenan pulang ke Islam ini gimana ceritanya? Ya, memang Tuhan saya itu Allah. Betul. Tuhan Allah. Iya. Gimana kalau nyembah Yesus? Nanti jangan-jangan Tuhannya Yesus. Kita ke sana itu nggak meyakini dari hati. Ya itu tadi saya cuma seperti masuk tempat karaoke gitu aja, happy. Jadi kalau ada pelajaran Alkitab saya nggak pernah dengerin. Bahkan saya pernah, ya Allah bubarkan pesta ini, kayak gitu. Iya, demi Allah saya pernah gitu. Sampai aku nangis. Kata suami, loh kenapa kok kusuk? Aku nggak kusuk sebenarnya. Aku sempat setiap masuk gereja mesti Allahu Akbar. Ya Allah, sering aku ngomong Subhanallah, Insya Allah. Setiap sama jemaat mesti ngomong gitu. Ya Allah Kira bubarkan besok- pesta ini. Iya. Kenapa Besok- ibu menganggap pesta? Iya kan di sana kita kayak happy nyanyi gitu. Gitu tak wes nggak ada niatan apa. Cuma kan waktu aku mau operasi cuma ke Pak Pendeta itu disarankan gini kita hadiri itu. Gimana sih lek masuk di dalamnya itu aku gitu toh. Tapi aku pernah nangis, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Amin. Aku cuma ya cukup saya yang tahu. Sampai aku pernah merasakan sakit. Ya mungkin ya saya introspeksi diri. Masih syukur alhamdulillah saya dikasih
sakit sebenarnya, yang penting ternyata enggak, sampai anak saya mengalami kehidupan yang kacau. 5 bulan rasanya seperti hidup di neraka. Ya Allah, aku sudah jalanku sudah salah, terutama suamiku yang mendampingi aku, yang dulunya aku kenal kalem, gajian yang full 1.000 rupiah bahkan nggak pernah. Sekarang aku nggak pegang. Saya introspeksi diri, tapi saya terus berusaha mendampingi jadi istri yang terbaik. Aku kepingin suamiku kembali seperti dulu. 5 bulan ini aku wes kacau. Bahkan aku yang impi-impikan anakku yang jadi panutan adik-adiknya, kehidupannya sudah nggak bener. Saya kembali ke Allah ini karena apa? Kepingin keluarga saya kembali lagi kayak dulu lagi, yang tidak pernah mengalami pertengkaran. Makanya saya pernah bilang ke Pak Ustadz, apakah saya masih pantas lagi kembali ke jalan Allah yang benar? Tapi saya yakin, saya mulai dulu pernah, ya Allah ampuni dosaku. Mulai pertama nginjak gereja itu saya sudah merasa benar salah. Dulu aku nggak sampai masuk gereja, biarpun aku sering dibantu yang dari dulu-dulu itu, tapi yang di Jawa Tengah itu, tapi nggak sampai masuk ke gereja sampai hari-hari gitu. Ini 1 bulan lebih ya Maya. Aku ikut kan di tempat battle itu ada puasanya 40 hari. Jadi kita puasa 40 hari, 15 jam. Iya. Nggak makan nggak minum. Jadi aku ikut. Tapi Ibu nggak puasa nggak apa-apa. Soalnya semuanya orang Kristen itu waktu itu hari puasa, Pak. Iya. Nggak puasa nggak apa-apa, karena semua orang Kristen itu dosanya sudah ditebus oleh Yesus digantung di kayu salib. Iya katanya. Jadi orang Kristen ya berdosa, melakukan dosa, Yesus yang menanggung di kayu salib. Ya, orang Kristen tidak perlu bayar perpuluhan, tidak apa-apa. Orang semuanya sudah ditebus oleh Yesus digantung di kayu salib. Ya, itu prinsip kekristenan. Ada semuanya dalilnya di sini bahwa Yesus menebus segala dosa dan dalam dirinya tidak ada dosa. Jadi semua dosa ditebus oleh Yesus. Ibu nggak perlu puasa. Kalau ikut Kristen nggak perlu puasa, nggak apa-apa. Bahkan saya pernah bertanya kepada orang Kristen, ya, nggak usah lah, kenapa kok ke gereja segala? Saya bilang, kan sudah ditebus semuanya oleh Yesus. Katanya bahwa tidak bolehkah aku bersyukur? Jadi aku ini ke gereja dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Tuhan, katanya. Nah begitu, artinya apa? Sebenarnya konsep dasar keselamatan dari kekristenan itu sebenarnya dipertanyakan. Ya, kalau ada orang bilang, loh kalau enggak ke gereja nanti berdosa kau, nanti engkau akan masuk neraka dan seterusnya. Lah apa fungsinya Yesus digantung di kayu salib? Iya betul. Sementara engkau tidak memperhatikan apa yang tertera di Bible ini. Bible mengatakan Yesus menebus dosa, segala dosa itu. Katanya. Itu yang bilang Paulus. Jadi begitu, bukan Yesus yang bilang, Paulus. Yesus tidak pernah bilang seperti itu. Yesus tidak pernah bilang seperti itu. Itu konsep diberikan oleh Paulus, pendiri agama Kristen, Ibu. Jadi itu adalah promo sebenarnya. Promo supaya orang sebanyak-banyaknya untuk ikut agama Kristen. Agama yang Yesus sendiri tidak pernah tahu apa itu Kristen. Dan Yesus tidak pernah beragama Kristen. Yang bilang Yesus digantung di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia itu adalah Paulus. Lanjut Ibu, lanjut. Tadi saya cut supaya saya masih ingat nih, alurnya ini nyampe mana. Lanjut Ibu. Setelah aku jalani dapat berapa bulan? 2 bulanan ya. Yang masih sering datang sih saya. Suami sudah total enggak ke gereja. Cuma saya itu ke sana kan tujuan saya ingin banyak menyadarkan mereka yang sudah sepuh-sepuh itu, mau saya sebenarnya kita itu salah. Ada juga yang mau nerima. Ada yang perkawinannya Kristen sama Muslim, banyak di dalam situ. Tapi yang banyak yang orang Kristen tapi dibuat tahlilan juga ada. Di tetangga saya itu
kayak dikolaborasi gitu. Padahal dia Kristen tapi buat tahlilan ya ada yasinan nggak apa-apa. Daerah mana itu? Di Japanan itu. Oh, Japanan. Jadi kalau kita ada acara Muslim Kristen bisa diundang. Apanya Jadi kita itu? gabung. Di Hokkaido? Kalau mau ke Watu Kosek itu. Ya, apanya itu? Apa Nggak namanya? Sampai banyak yang Kristen ya. 88% Gempol sama Mojokerto GKJW Kristen. Oh ya? Banyak. 88%? Saya sempat masuk gereja itu bilang, ya kadang saya ada yang musuhi saya namanya itu orang Cina situ. Berarti Islam minoritas sih? Sedikit. Di Japanan itu? Serius? GKJW, terus banyak kepungan Bukit Sion, banyak kepungan gereja di sana. Oh. Jemaatnya luar biasa banyak. Banyak. Sampai aku masuk, yang kita masuki gereja ini, kita itu seperti keluarga, nggak ada tambahan lagi dari luar pihak, nggak ada. Ya satu itu tok wes. 50 orang ini ya wes ini tok berkecimpung, nggak ada tambahan lagi-lagi. Ini logik umat Islam itu, Islam adalah ajaran yang logik ya. Termasuk Yesus ini Muslim. Fakta ini tidak pernah disampaikan oleh para pendeta-pendeta dimanapun. Kalau fakta yang ada di Bible ini disampaikan oleh para pendeta kepada para jemaat, masuk Islam semuanya. Betul. Masuk Islam semuanya. Misal ya, orang-orang Japanan itu, saudara kita yang dari GKJW itu kumpulkan ini. Kemudian misal saya pendetanya itu, saya sampaikan, buka ayat ini, buka ayat ini, buka ayat ini di Bible. Secara data ya, secara objektif, masuk Islam semuanya itu. Contoh, ini fakta yang tidak pernah terbantahkan dan tidak pernah disampaikan di gereja. Yesus mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah. Dalilnya jelas. Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ada cerita, izin kalau lanjut Kiai. Ada cerita, ada umat yang bertanya kepada Yesus. Wahai Yesus, aku ajarkan kepadaku bagaimana aku mematuhi Tuhan. Bagaimana aku hidup ini. Dan berikan kepadaku undang-undang yang tertinggi untuk aku jadikan pedoman hidup. Kata Yesus begini, undang-undang yang terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kata Yesus, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, kata Yesus begini. Ada orang-orang, dengarkanlah hai orang Israel, Shema Yisrael. Shema Yisrael itu isma. Jadi begini Bu, bahasa Arab sama bahasa Ibrani itu satu rumpun, satu keluarga. Salam, pernah dengar kata shalom? Itu bahasanya Yesus itu. Akarnya sama, itu satu keluarga, seperti Indonesia sama Malaysia. Ya. Salam, shalom. Salam alaik, assalamu alaika, shalom alaika, assalamu alaikum, shalom alaikum. Kita jadi tahu akar katanya, akar ajaran kita ini satu sebenarnya. Tuhan kita sebenarnya satu ini, dari ajaran yang sama, dengan bahasa ini. Kata Yesus begini, Shema Yisrael, Isma ya Israel. Bahasa Arabnya begitu Bu. Isma itu simaklah wahai orang Israel. Dengarkanlah orang Israel. Perhatikan ini hai orang Israel. Adonai Eloheinu. Adonai itu artinya adalah, Adonai itu Allah. Ilahuna. Adonai Eloheinu. Eloheinu itu ilahuna. Ilahuna. Nah itu kan kami ya. Allah itu Tuhan kami, kata Yesus. Adonai Echad, Allahu Ahad. Ibu pernah dengar Allahu Ahad di surat apa itu? Betul. Itu ada di surat Al-Ikhlas. Surat apa Pak? Nggak tahu, cuma ya tahu pernah baca. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu yang di dalam, itu surat paling ikhlas Pak di dunia.
Karena di dalam ayat itu tidak ada kata ikhlas sama sekali. Paling ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, kata Yesus. Kata Yesus begini, Isma ya Israel, Allahu ilahuna, Allahu ahad. Allah itu adalah Tuhan kita semuanya. Allahu ahad. Allah itu satu, kata Yesus. Ini pernyataan Yesus. Dia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Jadi Bu, Bible ini ya setebal ini tidak ada satupun ayat yang Yesus sendiri bilang ya dari mulut Yesus yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti ya, yang Yesus sendiri bilang, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau sampai ada yang berhasil menemukan satu saja ayat yang dari mulut Yesus sendiri tanpa kata ganti ya. Saya tidak mau dia, nya, saya tidak mau. Saya ingin ayat yang Yesus sendiri bilang, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Saya minta yang seperti itu. Dapat 1 triliun rupiah. Ya, ungkapannya Yesus memang benar, cuma Ya. pendetanya yang abal-abal Betul. menyampaikannya dibuat-buat Betul sekali. untuk menarik kasihnya jemaat-jemaat. Betul, ya. betul. Jadi Yesus itu di sini tak pernah bilang seperti itu. Dari mana uangnya 1 triliun? Karena memang nggak ada ayatnya. Sayembara ini sudah saya sampaikan seluruh lebih dari 5 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berhasil dapat 1 triliun. Karena uangnya nggak ada, ayatnya juga nggak ada. Begitu. Tapi kalau ayatnya ada, uangnya ada insya Allah. Kalau ayatnya ada, begitu. Jadi begitu Bu. Musa juga pernah berkata itu. Jadi kita buktikan ya perkataan Yesus tadi itu. Kalau Yesus itu Tuhan harusnya begini. Shema Yisrael. Dengan kau hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku. Maka sembahlah aku. Aku adalah satu, sembahlah aku. Harusnya begitu. Tapi enggak, kata Yesus, Allah itu Tuhan kita, ya. Allah itu satu. Kata Yesus, sembahlah Allah, kasihilah Allahmu ya dengan segenap hatimu dan seterusnya. Ini sama persis, ini kita buktikan. Ini Nabi Musa bukan mengulang. Sebenarnya Yesus meniru Nabi Musa. Persis perkataannya. Meniru pendahulunya. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perkataan siapa, Pak? Musa. Ini kan perjanjian lama, belum ada Yesus ya. Karena Sama. Yesus sama Musa, berarti Yesus yang menyontoh Musa, karena Yesus Nabi, Yesus Rasul. Jadi dia meniru Musa. Nabi Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Qul huwallahu ahad. Itu perintah Allah. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Yesus di sini di Alkitab setebal ini juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Setebal ini. Musa juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Abraham juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Itu sudah satu ya tadi ya. Dah. Sekarang ada pendeta yang protes ke saya dulu. Lalu kalau di Alkitab katanya tidak ada Yesus menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kalau begitu tolong dong tunjukkan bahwa ada nggak ayat di Alkitab ini yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Kalau ada berhadiah 1 miliar, saya kejar, nggak ada. Orangnya lari. Saya bilang ada ayatnya, saya kejar, orangnya lari. Jadi ini Pak Bu, ada ayatnya ternyata. Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Matius pasal 7 ayatnya 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, stop dulu. Kata Yesus, bukan setiap orang yang memanggil aku, menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Berarti, ya, kehendak Allah yang di surga. Berarti yang menyebut Yesus Tuhan masuk Neraka. neraka. Jelas toh?
Siapa yang masuk surga? Yang masuk surga adalah yang taat kepada Allah, bukan taat kepadaku, ya, dan tidak memanggil aku Tuhan. Lanjut ayatnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari terakhir nanti, pada menjelang hari kiamat, Yesus di Alkitab ini dinubuahkan akan turun lagi ke bumi pada menjelang hari kiamat. Jadi dia klarifikasi nanti. Dia ketemu sama orang-orang Kristen itu. Jadi Yesus ketemu sama orang-orang Kristen, ditemui. Yesus bilang, engkau yang menyebut aku Tuhan, kalian masuk neraka semua, kata Yesus. Terus protes. Orang-orang Kristen protes kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Yang suka bernubuat dengan nama Yesus, orang Kristen, orang Hindu, atau orang Buddha, atau orang Islam? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kristen. Orang Kristen ya, bukan orang Islam ya. Bukankah aku menyembuhkan orang, ya, menyembuhkan orang dengan demi namamu, ya, mengusir setan demi namamu, darah Yesus, darah Yesus. Yang buta bisa melihat, ya, yang lumpuh bisa berjalan, ya, yang tuli bisa mendengar, ya, dengan nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh. Yang suka begitu orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen. Kata Yesus, yang melakukan kayak gitu, kata Yesus, kalian yang melakukan kayak gitu, aku tidak kenal engkau, enyahlah daripadaku, dasar engkau pembuat kejahatan. Ini jelas ini, ayat ini. Ini Bapak Ibu buka ini, ayat ini, mulai dari perikop atas sampai bawah, tidak apa-apa, sampai khatam pun ayat ini maknanya ya seperti itu. Tidak usah dirubah-rubah maknanya, ya coba dibaca teliti lagi. Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Tuh. Jadi Ibu, Bu Ira, yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta selama ini tentang Yesus itu, nah itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, Ibu sudah dapat ilmu lagi ya. Satu tadi, Yesus selalu mengajak untuk menyembah Allah. Yang kedua, Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Kami sayang kepada saudara kita Kristen, Katolik semua. Kami sayang. Karena kami sayang inilah kami mengajak, ayo saudara-saudara kami dari Kristen, Katolik, kita kembali ke khitah kita ini. Bible ini, ayo kita baca bersama-sama. Ayo kita masuk Islam rame-rame. Kita bareng-bareng ke surga. Jadi saudara kita jemaat Kristen dan Katolik ini dijauhkan dari Alkitab sebenarnya. Dijauhkan semuanya. Ayo kita kembali ke khitah ini. Kalau kita kembali ke khitah ini, kita sama-sama masuk Islam. Saya buktikan lagi. Yesus itu kalau sebelum subuh, dia itu rajin sholat tahajud. Kalau tidak percaya, Lukas 6 ayat 12. Ayat-ayat ini Ibu jangan tertegun Ibu. Ayat-ayat ini tidak pernah dibacakan di gereja. Jangan nangis. Nggak pernah baca. Ya, maksudnya tidak pernah dibacakan. Ibu kalau di gereja pun Nggak pernah baca. Baru dengar jalan gitu ya. Nggak akan membacakan ayat ini. ya tidak akan membacakan ayat ini. Pendeta tidak akan membacakan ayat ini. Kalau membacakan ayat ini, nanti gerejanya sepi, Bapak Ibu. Kasihan nanti. Perpuluhannya habis. Lanjut. Lukas Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. komentar. Masuk Tuhan berkat. Tuhan Yesus Nah. itu sholat. Tidak mesti kan? Malam-malam. Iya, maksudnya Yesus itu dianggap Tuhan. Kenapa kok Yesus masih itu berdoa kepada Muslim. Tuhan ngono lho. Ini kan ngono. Nggak sholat tahajud. Gini, Bapak Ibu, minta tolong sekali. Kalau hati nurani ini dipakai, kalau hati nurani ini masih tidak mampu memaknai dari isi ini, ayat tadi ini, kebangetan. Ini Yesus sepanjang malam ini berdoa kepada Allah, semalam-malaman katanya. Lah ngapain dia? Sholat, ya, berdoa kepada Allah. Ini ada Tuhan, tapi kok minta kepada Allah, kan gitu kan? Nah, dia bukan Tuhan. Fix ya.
fix Yesus bukan Tuhan, fix dia adalah Rasul hamba Allah yang soleh, Nabi. Dia mencontohkan umatnya. Ayo wahai kaum muslimin, kalau malam kita sholat tahajud, begitu kata Yesus. Dia mencontohkan lagi, ayo wahai murid-murid semua, kalau subuh kita sholat, gitu Bapak Ibu. Terakhir, Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk syahadat. Bapak Ibu bisa buka di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini Yesus saya, ini Yesus misalnya ya, kepada umat ini. Umat, kita mengajarkan, inilah hidup yang kekal itu. Kekal itu apa? Akhirat. Ya. Dunia tidak kekal, akhirat kekal. Kita untuk di surga nanti, kita ingin meraih surga. Inilah hidup yang kekal itu, jalan menuju surga, yaitu bahwa umat ini ya mengenal Engkau ya Allah. Dia bilang Yesus ini, Engkau ya Allah, ya, Engkau satu-satunya sesembahan, bukan tiga yang satu, ya, sesembahan yang benar, ya, dan mengenal Aku ini ya Allah, yang telah Engkau utus. Utusan. Dia utusan. Bahasa Arabnya begini, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Aku ini Yesus ya Allah, utusan Engkau ya Allah. Itu. Aku bukan Tuhan, ya, bukan setara dengan Engkau, tidak. Aku hanyalah utusan. Presiden dengan utusan presiden sama tidak? Tidak sama. Ya. Pas Pamres, utusan presiden, ya, dia tugasnya membawa surat kiriman ya, untuk diserahkan kepada menteri. Ini pas Pamres ini utusan ini, ya, dia membawa risalah pesan dari Bapak Presiden. Dia presiden bukan? Bukan. Dia hanyalah utusan presiden, cuman bawa surat. Yesus juga sama. Dia Allah bukan? Bukan. Dia hanyalah membawa risalah Allah, pesan-pesan dari Allah untuk disampaikan kepada umat, supaya umat ini menyembah kepada Allah. Begitu. Nah, Ibu siap bersyahadat? Apakah Ibu sudah yakin bahwa Allah satu-satunya sesembahan? Insya Allah yakin. Saya tidak butuh kata insya Allah. Yakin. Karena Ibu harus ada ketetapan hati ya. Kalau insya Allah itu nanti apa kata Allah ini kan. Jadi apakah Ibu yakin bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan? Apakah Ibu yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Oh tidak. Oke. Asyhadu Ashadu an la ilaha illallah illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kisah ibu ini mengingatkan kita bahwa perjalanan seseorang dalam mencari kebenaran tidak selalu mudah dan tidak selalu berjalan lurus. Ada orang yang pernah mengenal Islam lalu sempat menjauh karena berbagai keadaan hidup, pengaruh lingkungan, atau ujian yang datang silih berganti. Namun, hidayah Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Terkadang Allah membukakan jalan dengan cara yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ibu ini telah mencoba mencari ketenangan di tempat lain, tetapi hatinya tetap merasa ada yang kurang. Ia merasakan bahwa dirinya belum benar-benar menemukan kedekatan dengan Tuhan yang selama ini ia cari. Ketika pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi pikirannya, Allah mempertemukannya dengan seseorang yang mampu menjelaskan berbagai hal dengan lembut dan logis. Dari sanalah ia mulai menemukan jawaban atas kegelisahan yang selama ini ia rasakan hingga akhirnya memutuskan untuk kembali kepada Islam.
Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah merasa terlambat untuk kembali kepada Allah. Sejauh apapun seseorang melangkah, pintu taubat dan pintu hidayah selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali dengan tulus. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita, meneguhkan langkah kita di atas jalan yang lurus, dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.